Assalamualaikum kawan-kawan. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Dita Suci Riandari, Yanua Ramdan, Aflinka Wulandari, Diki Renaldi, dan juga Feby Febriani akan membahas tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Untuk dapat menyusun anggaran produksi, dibutuhkan berbagai data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama ada estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan yang ketiga adalah estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Yang berikutnya itu ada format anggaran produksi. Berikut ini adalah format yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi terdiri dari penjualan unit, ditambah persediaan akhir barang jadi, lalu jumlah barang jadi yang dibutuhkan, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi, dan dijumlahkan barang jadi yang akan diproduksi. Berikutnya, anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi bulan berikutnya. Kedua, persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Sebaliknya, persediaan awal di bulan pertama dalam anggaran produksi akan menjadi persediaan awal untuk anggaran produksi 3 bulan. Yang selanjutnya ada kebijakan stabilitas produksi, yaitu kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Pertimbangannya adalah, yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung sama setiap bulannya. Maka, jumlah produksi tiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Yang ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. Yang terakhir ada kebijakan stabilisasi persediaan. Kebijakan ini dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gedung yang tinggi tidak cocok untuk menerapkan kebijakan ini. Ini adalah salah satu contoh soal penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Dapat dilihat di bawah ini ada data penjualan untuk bulan Oktober, Desember, dan Desember. Untuk bulan Oktober sekitar 8.000 unit, untuk bulan November sekitar 12.000 unit, dan untuk Desember sebesar 10.000 unit. Selanjutnya ada data untuk persediaan akhir yaitu 7.200 dan persediaan awal yaitu 4.800. Selanjutnya, kita akan menyusun format anggaran produksi untuk bulan Oktober sampai Desember 2008. Di dalam format ini, kita akan mencari penjualan dalam unit, persediaan akhir barang jadi, total barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal barang jadi, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Pertama, kita akan mengisi penjualan dalam unit untuk bulan Oktober sebesar 8.000, November 12.000, Desember 10.000, yang menjadi total sebesar 30.000. Lalu persediaan akhir barang jadi untuk bulan Desember sebesar 7.200. Yang terakhir persediaan awal barang jadi di bulan Oktober sebesar 4.800. Selanjutnya kita akan mencari total barang jadi yang dibutuhkan, yaitu dengan cara penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, yaitu 30.000 ditambah 7.200 yang hasilnya 37.000.
Selanjutnya, kita akan menghitung persediaan awal barang jadi di bulan November dan Desember. Caranya adalah dengan mengurangi persediaan akhir barang jadi dengan persediaan awal barang jadi, yaitu 7.200 dikurangi 4.800 lalu dibagi 3 bulan, yang hasilnya sebesar 800. Lalu kita tambahkan dengan persediaan awal barang jadi di bulan Oktober sebesar 4.800. Jadi, persediaan awal barang jadi di bulan November adalah sebesar 5.600 dan di bulan Desember sebesar 6.400. Selanjutnya, persediaan awal barang jadi di bulan November dan Desember akan menjadi persediaan akhir barang jadi di bulan Oktober dan November, yaitu sebesar 5.600 dan 6.400. Selanjutnya, kita akan mencari total barang jadi yang dibutuhkan, yaitu dengan cara penjualan dalam unit ditambah persediaan akhir barang jadi. Lalu kita akan mencari jumlah barang jadi yang akan diproduksi, yaitu total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal barang jadi, seperti dalam tabel. Nah, mungkin sekian kawan-kawan yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih.